perang Badar itu menjadi satu ya, tonggak bahwa antara kaum muslim dan musyrikin itu terjadinya pertama kali terjadinya peperangan ya. Yang kedua, kemenangan dari orang-orang Islam itu disaksikan oleh seluruh orang-orang Arab. Nah, yang diunggulkan itu adalah orang-orang Islam. Keunggulan ini membuat orang-orang musyrik kafir Quraisy itu, kafir Mekah itu merasa malu dan kecewa, marah juga ya. Nah, ada juga dari selain orang musyrik tadi, ada orang yang membuat kemenangan pada perang Badar itu suatu ancaman, yaitu orang-orang Yahudi ya. Merasa terancam mereka itu kan memang benci dengan Rasulullah kan. Kita benci dari dulu kan dengan Rasulullah kan. Lain dengan Rasulullah itu benci ya. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat Nah, ini tergambar dalam kebencian dan kedengkian orang Yahudi itu, ya orang musyrik dan Yahudi itu tergambar dalam surat Al-Maidah ayat 82. Kenapa digambarin? Iya, bahwa memang dalam Al-Qur'an kan banyak kisah-kisah tentang orang-orang Yahudi itu kan. Nah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asyraka. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, ini kan musyrik itu orang kafir. Iya. Jadi orang Yahudi itu memang terkenal sangat membenci orang Islam. Dan terbukti sampai sekarang kan. Orang Yahudi itu selalu tidak mengizinkan orang Islam itu merasa senang. Padahal di tanahnya sendiri seperti di Palestina. Nah, ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan Yahudi. Iya, golongan ini. Siapa Pas itu dia masuk Islam? Abdurrahman bin Auf kan punya kan? Sahabatnya yang Yahudi kan? Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini yang masuk Islam karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Yang pertama adalah Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Golongan yang ketiga ini tidak kalah benci terhadap orang muslim daripada golongan yang pertama. Jadi Abdullah bin Ubay kan itu orang munafik. Iya, orang munafik. Jadi dia masuk Islam berpura-pura menjadi seorang muslim, tapi sebenarnya dia memendam kebencian terhadap orang muslim. Di sana yang pertama tadi ya, pertama orang yang masuk Islam, kemudian di Madinah itu orang yang berteman dengan orang Islam yang berteman dengan golongan orang musyrik dan Yahudi. Yang ketiga adalah golongan orang munafik. Orang Islam seperti masuk Islam tapi dia benci. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Baduy yang ada di sekitar Madinah. Orang-orang dusun. Orang-orang yang tinggal di dusun tapi dekat dengan Madinah. Dusun di Madinah kayak gitu ya. Mereka ini tidak terlalu pusing dengan urusan iman dan kufur, tapi mereka ini suka merampas dan merampok. Jadi kerjaan orang-orang Baduy itu mengambil harta orang-orang atau kafilah-kafilah yang dagang yang berlalu di daerahnya ya. Mereka ini merasa khawatir melihat kemenangan orang muslim. Mereka takut jika di Madinah berdiri satu kekuasaan atau kerajaan yang besar, maka itu akan membuat kegiatan mereka merampas dan merampok tadi menjadi terhambat kayak gitu. Misalnya ada kerajaan, misalnya kan di Madinah ya, dengan dengan hukuman orang yang merampas itu harus di ini, harus di itu ya. Kalau dalam Islam kan dengan hukum kisos ya. Nah, maka orang-orang Baduy itu tidak mau seperti itu karena mereka tidak akan bisa merampok lagi kayak gitu ya.
Karena Ini itu, orang-orang madu. iya, karena itu orang-orang Baduy ini dengki kepada orang Muslim. Nah, jadi dengki itu merasa tidak menyukai akan keberhasilan yang dicapai oleh orang Muslim, ya, sehingga mereka pun menjadi musuh dari orang Muslim. Ya, enggak. Karena dia enggak peduli dengan keimanan, dengan yang lain. Pokoknya mereka itu inginnya merampok aja, pengen harta aja. Nah, selagi beberapa kekuatan di sekitar Madinah masih mulai menampakkan pemberontakan terhadap Islam dengan cara memata-matai dan mengintip, justru orang-orang Yahudi ini berani mengumumkan perang dan memperlihatkan kedengkian dan kebenciannya. Sementara kekuatan di Mekah sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Jadi orang kafir juga ingin menyerang, orang Yahudi juga ingin menyerang, kayak gitu. Untuk itu mereka mengirimkan utusan untuk mendatangi orang Muslim, menyampaikan keinginan mereka dalam sebuah syair. Kelak kan datang hari yang indah dan mengesankan. Setelah itu telingaku selalu mendengar ratap tangisan. Inilah yang menjadi awal dari suatu peperangan yang namanya perang Uhud, ya. Badar. Bukan. Perang, ini ada lagi nih. Awal yang menuntun ke peperangan yang seru tak jauh dari Madinah yang dikenal dalam sejarah dengan perang Uhudnya. Jadi ini awalnya, Mbak. Jadi sebelum Uhud itu ada peperangan yang lain. Nah, Uhud itu yang saat Nabi ini ya, sama Nabi ya. Nah, setelah itu ada perang lagi. Iya. Meninggal kan, ada perang lagi. Ini perang terakhir Rasulullah. Jadi informasi yang pertama kali masuk kepada Rasulullah, ya nanti dulu bentar. Informasi yang pertama kali masuk kepada Rasulullah setelah perang Badar bahwa Bani Sulaim itu termasuk kabilah Ghatafan yang menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah. Menghimpun itu mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ghatafan itu yaitu orang Yahudi tadi. Nah, dan dengan menyerahkan 200 orang yang menunggang onta, Nabi mendatangi mereka lalu menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudar. Melihat kedatangan Rasulullah, mereka tunggang langgang lari tunggang langgang meninggalkan 500 onta. Dari Al-Qudar tadi, Rasulullah di sana dilihatnya Rasulullah itu membawa berapa tadi onta? 200 ya. Nah, melihat itu Rasulullah dan 200 onta tadi, berlarilah orang-orang dari Bani Sulaim tadi meninggalkan 500 onta. Kemudian 500 onta tadi dikuasai oleh orang Muslim tanpa berperang, itu lari wae. Kemudian Rasulullah pun membagi setelah mengambil 1/5-nya sehingga setiap orang mendapat bagian 2 ekor onta. Mereka juga menawan seorang pemuda yang bernama Yasar, kemudian dia dibebaskan. Yasar. Yasar. Bukan Amr bin Yasir, tapi Yasar ini. Yasar. Iya. Jadi Al-Qudar itu salah satu nama mata air Bani Sulaim yang terletak di Najd, yang menjadi rute perjalanan dagang yang menghubungkan Mekah dan Syam itu, Mas. Nah, di sana Rasulullah menetap 3 hari. Lalu kembali lagi ke Madinah. Peperangan yang terjadi bukan peperangan ini sih sebenarnya ya. Lebih apa sih namanya? Karena belum perang kan? Iya, belum perang. Langsung lari. Iya, langsung lari. Itu terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah dan selang 7 hari sepulang dari perang Badar. Beliau mengangkat Siba bin Arafazah sebagai wakil beliau di Madinah. Namun banyak yang ngomong bahwa itu Ibnu Ummi Maktum yang ditugaskan untuk memimpin di Madinah.